Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita dalam kajian fikih sampai di hal-hal yang membatalkan sholat. Di pertemuan sebelumnya telah dibahas yang membatalkan sholat, yaitu berbicara sekalipun hanya dua huruf yang memahamkan, dua huruf ataupun satu huruf yang memahamkan, yang dilakukan dengan sengaja. Tentunya kalau tidak sengaja tidak batal kecuali panjang. Yang kedua yang membatalkan sholat yaitu berbuat atau melakukan tiga pergerakan secara berurutan, seperti melangkahkan kaki dengan tiga langkah berturut-turut tanpa ada jeda yang memisahkan antara yang pertama dengan yang kedua atau yang kedua dengan yang ketiga. Maka itu hal yang membatalkan wudhu, dan kita contohkan di pertemuan sebelumnya. Seperti juga ketika menggaruk yang gatal, ketika ada yang gatal garuk, nah, kalau garuknya seperti ini maka membatalkan sholat. Nah, caranya agar tidak batal, letakkan tangan kita di anggota yang di dekat anggota yang gatal, garuknya hanya dengan jari saja, yang gerak hanya jarinya saja, agar sholat kita tidak batal. Karena gerakan tiga kali berturut-turut dari pergerakan yang besar itu membatalkan sholat. Kalau pergerakan tiga berturut-turut bahkan 1000 berturut-turut, kalau dari pergerakan kecil seperti jari atau kedipan mata, tidak membatalkan sholat. Kali ini yang membatalkan sholat selanjutnya yaitu al-uklu wasyurbu, makan dan minum. Kinten-kinten enten tadi yang niku sholat mangan uti-uti enten, napa sego sakwakul enten mboten? Mboten. Lah terus kok batalno sholat nggih? Membatalkan sholat makan itu enggak harus banyak, sekalipun selilit kita habis makan enggak kumur, sholat sah, sholatnya sah, yang penting nggak ada yang masuk. Kalau ada masih sisa selilit kemudian di dalam sholat dimakan, ya karena ngerungokno bacaane imam itu sampai bayangno jeruk nipis diperes diombe, kan ngiler lah. Ngiler apa mboten? Ngerungokno tok wis ngiler, apa maneng bayangno ya. Akhirnya selilitnya ucul ditelan, ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat dengan makan, nggak nunggu banyak, sedikit membatalkan kalau sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal ya, kalau nggak sengaja nggak batal. Itu pun syaratnya sangat sedikit, lek saupo batal wis ya, kudu selilit ya, kudu sengaja mangan. Apa maning sakwakul batal. Ini yang membedakan sholat dengan puasa. Kalau puasa, tapi insya Allah lek Ramadan ono wong koyo ngene kebacut. Iya. Ini biasa kalau di luar Ramadan poso sunnah, atau ibu-ibu kan utang biasanya mantun riyoyo dikodoi. Lah niku lek lupa sakwakul gak batal posone. Nggih. Biasanya ku pas riyoyo hari kedua ngelencer poso, mendayo nang omahe ape disuguhi melok mangan ae. Wis mari mangane ngomong lali aku, yo nggak batal, lanjut. Kenapa? Apa yang membedakan? Kalau puasa lupa sekalipun banyak nggak batal. Kalau sholat kalau banyak walaupun lupa batal. Banyaknya itu walaupun satu upo itu sudah banyak kalau sholat. Apa yang membedakan? Karena sholat itu ada pergerakannya, ada aktivitasnya.
ada berdiri membaca Fatihah, membaca surat, ada ruku, membaca doa, iktidal, membaca zikir, sujud, membaca doa, terus sampai salam, ada aktivitasnya. Kok iso lali? Nah, saking jarangnya sehingga kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau sudah banyak maka membatal. Kalau puasa, apa yang membedakan kita yang puasa dengan yang nggak puasa? Kau no paling mek pucet ngono dok. Ngene apa nggih? Liyane podo. Nggak ada aktivitasnya, bebas, sehingga lupa wajar. Lupa wajar, dan itu keuntungan. Ya, orang puasa lupa mangan, ngombe, untung. Pokoknya ilinge duduk mari mangan rambak. Ya, mari mangan rambak iling, ya Allah poso, gak batal, tapi susah bang. Mari mangan rambak gak iso ngelek. Kalau semangan ngombe wareg iling, ya Allah poso. Katanya Nabi, innama at'amahullahu wasaqo. Yang ngasih dia makan tadi, yang ngasih minum dia tadi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Untung dunyone, untung akhirat. Nah, makanya sing ake lali ngono lek poso nggih. Aku sak umur-umur gak tahu mek pindho tok. Kepingin ngono, lali ngono kepingin, tapi gak tahu mek pindho tok. Sik wingi-wingi iki alhamdulillah lali, tapi sayangi mari mangan gorengan, durung beling. Kemudian minum juga sama. Ya, minum juga sama, membatalkan sholat sekalipun sedikit. Batal itu sampai mana baru dikatakan batal? Ketika makanan dan minuman masuk ke rongga, masuk ke rongganya tenggorokan. Kalau dalam ilmu tajwid itu sampai batas hak. Kalau kho masih aman, kho dikeluarkan aman, tapi kalau sudah di di tengah-tengah masuk di situ batal buat sholatnya. Masuk di situ batal. Kemudian selanjutnya wan kisyaful aurah. Masih banyak tapi kita tutup di terakhir ini. Wan kisyaful aurah, yang membatalkan sholat selanjutnya adalah terbuka aurat. Apa maning buka? Terbuka batal, apalagi membuka. Ya apa membuka? Maaf, biasanya perokok sarungnya lobong. Nggih. Insya Allah kalau perokok sarungnya lobong tak bolong. Kualik ya. Cik gak terlalu tegang ngono, tak delok kok tegang temen. Sarungnya lobang. Gimana sholatnya? Kalau terlihat kulitnya batal sholatnya. Terlihat kulitnya batal. Nah, karena itu dianjurkan bagi khususnya perokok, perokok jangan hanya pakai sarung, juga dilengkapi dengan celana. Ya minimal 3/4 lah. Jadi misalnya sarungnya bolong sih ketutup, atau kalau bisa lek kate rokokan ojo nggae sarung. Nggih. Ojo nggae sarung. Nggih celana rokokan ya gak apa-apa bisa karepe wis, tapi lek sarung buat ibadah di masjid dan ibadah di kamar sing ngerti. Terbuka misal kan pakai kipas, sarungnya keentengan kena kipas mawut, untung gak ada ibu-ibu batal. Oh kepingin delok ibu-ibu gak bahaya lah. Lah terbuka batal sholatnya kalau nggak langsung ditutup. Kalau langsung ditutup nggak batal. Jadi ketika terbuka harus segera ditutup. Isis jano dhisik wis mesisan ya batal sholatnya. Nggak boleh. Kalau sudah terbuka harus segera ditutup. Nah, yang perlu diperhatikan, aurat itu apa? Aurat itu ada
pembagiannya, ada di dalam sholat, ada di luar sholat. Kita bahas yang di dalam sholat aja. Dulu sudah dibahas, sekedar pengulangan. Untuk laki-laki sholat itu auratnya antara pusar dan lutut. Pusar harus ditutup, lutut juga harus ditutup. Sebetulnya pusar dan lututnya bukan aurat, tapi harus ditutup. Pusar ditutup, lututnya juga harus ditutup. Artinya kalau pakai celana 3/4, pusarnya tertutup sah. Yang biasanya pakai celana, arek nom-noman biasa ini, pakai celana, kaosnya jangkis, pas ruku ketok gesekane, ini batal sholatnya. Ya, karena pusar ini diputer dikai garisan. Nah, kalau terbuka yang di bawah garisannya itu ya wis batal sholatnya. Nah, itu karena itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalau perempuan yang perlu diwaspadai, perempuan itu seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki harus ditutup kecuali wajah. Ibu-ibu biasanya di sini. Ini termasuk bagian aurat, harus ditutup. Di sholat maupun di luar sholat. Lek kudungan di kene, Bu. Nggih, kalau kudungan di dagu, ya diangkat setitik. Gak enak, Ustaz. Iki duduk roti memang nutup aurat. Nggih. Ditaruh di sini. Untuk sholat, untuk keluar, untuk umroh, nutupnya di sini. Sholat tawaf nggak ditutup di sini sholatnya nggak sah karena ini termasuk aurat. Karena itu kalau terbuka juga harus segera ditutup. Begitu juga perempuan yang pakai mukena apa itu? Potongan. Karena tangan ini aurat, yang boleh terbuka hanya telapak bagian luar ataupun dalam boleh terbuka. Ya, boleh terbuka. Kalau pergelangan ke atas ini harus ditutup. Kalau yang pakai mukena potongan, hati-hati ketika ngangkat sami Allahu liman hamidah, hati-hati kelihatan. Kalau kelihatan bisa batal. Karena itu kalau bisa pakai mukena yang terusan aja. Dan bagi perempuan kalau bisa mukenanya jangan putih. Loh, kan bagus putih itu kalau laki-laki. Kalau perempuan jangan, muslimatan putih ojo, karena kalau kena air kulitnya kelihatan tembus, itu batal, sama dengan membuka aurat. Loh, kan yang penting nggak dibuka, bukan masalah dibuka. Aurat di dalam sholat itu harus ditutupi dengan benda yang menutupi warna kulit. Lah kalau ada bendanya tapi warna kulitnya kelihatan, sama saja membuka aurat. Podo karo misalnya nggak klambi teko plastik, iya kan ketok kabeh podo ae tembus pandang. Apakah itu menutup aurat? Bukan, itu menutup tubuh, bukan menutup aurat. Karena itu harus dipilih warna yang sekiranya walaupun kena air nggak nembus ke kulit. Karena itu jangan putih, kalau bisa yang warna. Kalau laki dianjurkan putih, wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menjadikan sholat kita lebih baik dan lebih sempurna, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berguna bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.